Baik Bapak Ibu, kalau kita mengenal budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah punya angan-angan, sudah punya gaya berpikir tersendiri ya, apa itu tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat satu atau dua orang apa itu budaya positif. Allah, mungkin Pak Imam. Membiasakan sesuatu yang baik, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Jawabannya singkat padat dan jelas. Melakukan sesuatu, membiasakan sesuatu yang baik sehingga nanti dampaknya juga baik. Nah, di dalam budaya positif itu terdapat konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Kita coba tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sesuai dengan paradigma baru pada kurikulum Merdeka, maka pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mengadili. Karena sekolah kita sudah sekolah penggerak, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu apa makna dari halaman-halaman yang ada pada profil pelajar Pancasila. Hal ini dibutuhkan supaya murid kita memiliki karakter seperti yang ada pada elemen-elemen ini. Nah, karena kita membentuk suatu karakter, kita sebagai guru biasanya memiliki miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama itu terdapat ilusi Bapak Ibu bahwa guru kita sebagai seorang pendidik itu mengontrol murid. Kemudian kita memberikan penguatan positif yang merasa bahwa penguatan itu efektif dan bermanfaat bagi mereka. Kemudian kita berusaha untuk memberikan kritikan yang dapat membuat orang merasa bersalah. Kemudian dengan rasa bersalah itu anak-anak merasa karakternya bisa terbentuk. Padahal itu belum tentu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru selama ini yang kita rasakan, yang kita lakukan adalah kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Misalkan contohnya begini, ketika kita memberikan satu materi, kita berusaha untuk menentukan cara belajar mereka. Silakan dijawab dengan cara menulis, misalkan seperti itu. Itu artinya kita memiliki hak untuk memaksa, padahal sebenarnya anak-anak itu tidak bisa dipaksa. Hanya anak-anak itu mau mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Disitulah sebenarnya kita harus merubah pola pikir yang seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Di mana stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu merasakan bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama. Murid kita memiliki kebutuhan sama. Jadi kita menganggap bahwa satu
kita. Nah, saat ini itu tidaklah mungkin, okay? Jadi sesuai dengan perubahan zaman. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain, terutama tentang dunia anak-anak. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau anak-anak misalkan melanggar peraturan, anak-anak ini artinya bersalah. Padahal itu tidak semua anak melakukan kesalahan itu adalah semata-mata karena disengaja. Tapi kesalahan yang mereka lakukan bisa jadi karena memiliki satu tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, artinya guru bisa mengontrol murid. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, artinya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini tugas kita, membawa anak-anak untuk belajar berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga anak bisa berpikir kritis, memiliki tanggung jawab, dan memiliki cara bagaimana memutuskan sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Berarti saya harus bisa dan saya harus mampu. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang disiplin positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sejalan dengan ujian goals yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, belajar, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin diri sehingga dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tanpa adanya imbalan atau reward. Nah, motivasi intrinsik ini maksudnya adalah motivasi yang datang dari siswa itu sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi, yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah siswa itu sendiri. Kita ibaratkan begini, seandainya Bapak Ibu punya sesuatu yang ada di tangan sebelah kanan. Tangan ini berisi sesuatu yang benar-benar sangat Bapak Ibu lindungi, ya. Yang benar-benar Bapak Ibu lindungi tangan sebelah kanan. Lah, tangan sebelah kiri ini lepas. Ketika di genggaman tangan Bapak Ibu ini akan direbut oleh seseorang, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Akan semakin rapat. Nah, misalkan seseorang itu akan merebut dengan cara apapun, misalkan dikritik boleh, diberi imbalan suap uang boleh. Apakah Bapak Ibu akan tetap membuka tangan ini atau mengepal tangan kanan Bapak Ibu? Panjangnya dikritik begitu boleh. Dengan segala macam cara, Bapak Ibu akan mencoba untuk tetap menggenggam atau Bapak Ibu akan melepaskan. Mungkin bisa dipraktikkan Pak Imam dan Akanti dengan segala rujukan. Silakan, mungkin Pak Imam akan mencoba. Oh gitu, monggo silakan. silakan pilih pasangan masing-masing. Kita akan mencoba ketika panjenengan di tangan kanan ini memiliki sesuatu yang berada, dan yang satunya akan mencoba untuk melepaskan. Saya ingin tahu apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Boleh dibujuk dengan diberi uang 100.000 boleh, 100.000 boleh, HP boleh. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Padahal ini berharga. Silakan Bapak Ibu cari pasangan Bapak Ibu, silakan praktekkan. Saya ingin tahu apa yang akan Bapak Ibu lakukan.
Itu sangat berharga bagi Bapak. Apakah Bapak akan memberikan atau tidak? Nah, balik. Mari juga untuk menaik. Satu sama dua. oh ya, bisa HP. Oke. Saya minta tolong mungkin Bu Elvina bisa memberikan kesimpulan. Kira-kira dengan pendapat kita ini apa yang akan Ibu lakukan? Ketika kita diminta untuk melepaskan barang berharga itu, apapun bujukan atau rayuan, kalau kita sudah yakin bahwa itu benar-benar berharga, maka kita tetap akan mempertahankan. Oke. Bagaimana dengan Bu Dewi? Saya hampir sama dengan Bu Helmi. Apabila itu sudah menjadi milik kita dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, pasti tidak akan pernah bisa membuka itu untuk tahu apa yang Oke, keren sekali jawabannya. Iya, bagaimana? Saya ini berbeda ya. Kalau Iya. saya memiliki sesuatu yang berharga dan itu juga mungkin bermanfaat bagi orang lain, saya berani untuk memberikan kepada. Oke. Artinya Pak ini mau melepaskan ketika memang orang lain itu membutuhkan. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa yang bisa mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Di situasi apakah kita akan melepaskan sesuatu yang berharga bagi kita, dan apakah ini akan kita lepaskan atau tidak, itu tergantung kondisi kita saat itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan murid kita juga akan kita lakukan seperti itu. Nah, supaya terjadi seperti itu, supaya dia bisa mengontrol dirinya sendiri, maka kita perlu menanamkan yang namanya disiplin positif yang benar-benar lahir dari dirinya sendiri. Nah, di dalam disiplin positif kita menemukan nilai-nilai kebajikan. Di sini tadi sudah saya sebutkan di Bapak Ibu, pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tanpa adanya imbalan atau reward. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh dari nilai-nilai kebajikan ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Ini secara universal Bapak Ibu, kebajikan secara universal. Nah, kebajikan apa yang terdapat di profil belajar Pancasila kita sudah mengetahui. Ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kebajikan yang bisa kita ciptakan. Kita bisa membuat kebajikan sekolah, kita bisa membuat kebajikan yang ada di dalam kelas kita sendiri. Nah, supaya kita tahu nilai-nilai kebajikan itu, maka kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang kita lakukan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan dasar kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk membentuk disiplin positif, untuk membuat nilai-nilai kebajikan, maka kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak-anak. Nah, inilah yang dibutuhkan anak-anak kita. Bahkan kita sendiri pun membutuhkan ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan. Nah, ini yang dibutuhkan anak-anak. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Penguasaan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan
izin terlebih dahulu. Tiba-tiba makanan temennya, bongkar temennya itu diambil, kemudian dia lari. Begitu saya tanya, mengapa seperti itu? Ternyata anak ini tidak berdoa. Dia butuh itu. Nah, ternyata dia merasa lapar, tidak membawa uang saku, kemudian tidak membawa botol. Padahalnya dia terpaksa harus mengambil makanan milik temannya. Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan murid kita yang perlu kita selidiki, yang perlu kita ketahui. Apakah dia perlu kasih sayang, apakah dia perlu penguasaan, atau dia perlu kebebasan. Misalkan kita menentukan, kita harus belajar dengan cara menjawab pertanyaan secara tertulis. Padahal anak-anak ini ingin menjawab dengan lisan, anak-anak ini menjawab dengan cara menggambar. Berarti mereka menginginkan sebuah kebebasan, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita perlu memberikan motivasi secara intrinsik. Ketika motivasi perilaku itu masih ada pada batas yang pertama dan kedua, artinya itu masih unsur ekstrinsik. Dia masih, motivasinya masih dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Padahal yang kita butuhkan anak-anak itu harus punya motivasi secara intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saya pokoknya berangkat ke sekolah supaya saya tidak dimarahi oleh orang tua saya. Saya mengerjakan PR walaupun saya tidak paham dan saya tidak mau bertanya karena saya merasa takut. Yang penting saya mengerjakan. Ya, itu masih merasa sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya belajar supaya nanti saya diberi hadiah sama Bu Tuti. Saya akan mendapatkan nilai 100 supaya nanti sama Pak Lucu saya diberi pensil, misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan imbalannya nantinya ini akan menjadikan sebuah pembiasaan kepada anak-anak. Saya tidak akan belajar kalau saya tidak mendapatkan sesuatu. Nah, disinilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa saya percaya kalau saya belajar itu untuk diri saya sendiri, untuk masa depan saya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat di sini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Misalkan seperti ini, siapa yang tidak tertib? Biasanya kita di Bapak Ibu. Siapa yang tidak membawa topi ketika upacara? Silakan maju ke depan, baris bersama Bapak dan Ibu guru di depan menghadap ke matahari. Misalkan seperti itu. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Karena hukuman itu datangnya kita yang menentukan, guru yang menentukan. Kemudian bersifat satu arah. Bentuknya hukuman bisa secara fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Artinya begini, misalkan saya berikan contoh begini. Anak-anak sesuai dengan peraturan sekolah, setiap hari Senin kalian harus membawa bekal. Konsekuensinya ketika kalian tidak membawa bekal, maka kalian tidak bisa makan dan tidak boleh meminta pada teman. Padahal kita belum tahu kenapa murid ini tidak membawa bekal, begitu. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus bisa mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan restitusi. Nah, inilah kita Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan saya juga begitu ketika saya mengerjakan tugas, ketika saya ditanya, Ibu pernah ada di posisi yang mana? Saya menjawab, saya pernah menjadi penghukum. Saya pernah menjadi posisi penghukum, membuat merasa bersalah, pernah menjadi tenang dan komunitas. Karena saat
sampai di antara ini adalah posisi sebagai manajer. Kita akan melihat Bapak Ibu. Inilah contohnya posisi kontrol guru. Misalkan sebagai pembuku, kita mengeluarkan kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Biasanya kita mengancam seperti itu. Menghukum seolah-olah kita membuat suatu ancaman bagi anak-anak sehingga anak-anak itu merasa takut karena nantinya dia akan mendapat sebuah hukuman. Membuat merasa bersalah. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalkan kata-kata seperti itu. Jadi seolah-olah anak ini pada akhirnya merasa, oh iya, saya yang bersalah. Kemudian posisi menjadi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu. Karena sebagai manajer, sebenarnya kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi ini semua. Hanya saja manajer itu lebih bijaksana. Oke, jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan tentang apakah diri, seperti apakah diri. Jadi di sini ada nilai-nilai keyakinan. Nah, untuk itu kita perlu membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya bersifat abstrak, Bapak Ibu. Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas. Kemudian dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat satu contoh, Bapak Ibu, membuat satu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa dibuat ketika anak-anak sepakat dengan apa yang kita yakini. Katakanlah Bapak Ibu ini murid, saya gurunya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Misalkan contohnya satu, misalkan dari kalimat keyakinan kelas itu kita buat dari kalimat yang negatif. Contohnya begini: jangan terlambat masuk. Jangan terlambat masuk sekolah, begini ya. Ini kalimat positif, kalimat negatif. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Artinya apa? Datang tepat. Artinya datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu kita buat keyakinan kelas. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja akan menjadi ingat. Kira-kira kalau datang tepat waktu, mungkin di sini kita bisa ubah menjadi kalimatnya yang lebih simpel, Bapak. Misalkan contohnya menjadi kondisi keteraturan. Nah, seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu kalimatnya tidak perlu panjang, cukup kalimat yang mudah diingat. Kita yang menjabarkan dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian diubah menjadi kalimat yang sederhana dan mudah diingat. Nah, untuk membantu anak-anak, tadi kita sudah membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita lakukan itu sebenarnya dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 cara bagaimana kita menyelesaikannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindak aja yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi ketika anak-anak bersalah, itu bukan berarti serta-merta karena dia disengaja, tapi bisa
bisa jadi itu karena proses belajar mereka. Nah, kata-kata apa yang bisa kita ungkapkan kepada anak-anak kita? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti ini Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Dari apa yang sudah kita buat tadi, kita mencoba mengingatkan kembali kepada anak-anak kita. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Kira-kira apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menanyakan di sini salah satu Aktar. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Aktar, beberapa hari ini mengapa tidak masuk sekolah? Saya latihan lalu ikut karnaval Bandengan, Bu. Wah, Aktar punya kegiatan ikut melestarikan budaya ya? Iya, Bu. Saya senang sekali pandangan orang tua saya ikut. Gitu ya? Orang tuanya juga ikut ya? Baik, melestarikan budaya itu sangat bagus sekali. Tetapi jangan sampai lupa waktu, apalagi sampai mengganggu pelajaran. Menurut Aktar, masuk sekolah tanpa izin itu benar atau salah? Salah, Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Nah, apakah Aktar mau berubah? Mau. Baik, Aktar pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang coba ceritakan pada ibu, apa alasannya? Saya bangun kesiangan, Bu, setelah belajar tari pandangan dan ikut karnaval karena latihannya malam hari Jam berapa Mas Aktar latihannya? sampai jam 1 malam. Wah, sampai malam sekali ya. Ya, Baik Aktar, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati terkait dengan sikap Mas Aktar hari ini? rajin sekolah. Apakah Aktar meyakini keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Jika Aktar meyakini, apakah Aktar bersedia memperbaikinya? Ya, Apa rencana Aktar untuk memperbaikinya? saya tidak akan latihan malam sampai malam hari dan ikut karnaval saat libur sekolahku dan izin kalau tidak masuk sekolah. Baik Aktar, semoga kamu bisa membagi waktu dengan baik ya. Sekarang silakan kamu masuk kelas lagi. Baik, Bu. Terima kasih.
Dengarkan ibu dia. Assalamualaikum Aruna. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Aruna, jadwal hari ini apa saja ya? Lupa Bu. Aruna punya jadwal pelajaran di rumah. Buku apa saja yang hari ini dibawa oleh Aruna? Matematika dan teknik. Hari ini jadwal kita adalah PKN dan PLH. Apakah Aruna mengerti? Setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Karena tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Aruna pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu, apa alasanmu? Saya bangun kesiangan Bu. Soalnya saya belajar sampai malam. Jadi lupa menyiapkan buku Bu. Baik Aruna, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati terkait dengan sikap Aruna? Tanggung jawab Bu. Apakah Aruna meyakini keyakinan kelas kita? Ya Bu. Jika Aruna meyakininya, apakah Aruna bersedia mengetahuinya? Bersedia Bu. Apa rencana Aruna untuk memperbaiki hal ini? Saya tidak akan menyiapkan buku sebelum tidur Bu. Baik. Semoga Aruna bisa konsisten dengan sikapnya ya. Sekarang kamu boleh istirahat dulu. Ini tadi adalah salah satu contoh yang sudah saya lakukan ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah akhir dari akhir video ini, maka berakhir sudah apa yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan saya siap ketika Bapak Ibu membutuhkan saya untuk sharing tentang budaya restitusi.
kelas 4 SDN Songkokerto 3 Kota Batu. Dengan ini saya ingin menyampaikan umpan balik berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Puji, calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini akan saya bacakan yang pertama dari diseminasi mengenai budaya positif. Awalnya saya berpikir bahwa guru pada awalnya dapat mengontrol murid sesuai dengan keinginannya, agar murid menjadi patuh dan taat pada perintah yang diberikan oleh gurunya, sehingga guru menganggap murid itu mempunyai kemampuan yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama. Ternyata murid itu pada dasarnya memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Murid juga mempunyai gaya belajar yang berbeda, sehingga guru perlu memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dasar murid dan gaya belajar murid. Di sini guru juga perlu menanamkan motivasi intrinsik pada diri siswa supaya anak-anak bisa menemukan jati dirinya sesuai dengan kebutuhan dasar yang dia miliki. Kemudian langkah kecil yang setelah ini saya lakukan adalah yang pertama, membuat nilai-nilai kebajikan universal yang melibatkan murid sehingga akan terbentuk satu keyakinan. Dengan demikian, guru dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dengan memanfaatkan keyakinan yang dibuat guru bersama murid. Selain itu juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid sesuai dengan gaya belajar murid dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Astuti dari SDN Songkokerto 3. Di sini saya sebagai rekan sejawat Ibu Puji Astuti, di mana di sini sebagai CGP. Saya di sini akan menyampaikan umpan balik budaya positif. Yang pertama, dari diseminasi mengenai budaya positif, awalnya saya berpikir bahwa guru dapat mengontrol murid sesuai dengan keinginannya, agar murid memiliki kecenderungan kepatuhan kepada guru serta menganggap murid memiliki kemampuan yang sama sehingga diperlakukan yang sama. Kedua, ternyata siswa memiliki kemampuan yang berbeda sehingga membutuhkan perlakuan berbeda pula. Guru perlu menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri mereka yang mereka harapkan. Langkah kecil yang setelah ini akan saya lakukan adalah pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas bersama antara guru dan siswa. Yang ketiga, menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, berusaha menempatkan diri sebagai manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Oke, baik. Coba sekarang saya ingin satu anak memimpin berdoa di dalam kelas ini. Ayo, siapa? Ya, coba Mas Al. Ya. Di tempat duduk. Di tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan P5 ya, Mas Galang dan Mas Aruna. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dulu yang nantinya akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas, di mana kamu harus yakin dari apa yang sudah kalian buat itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Begitu ya. Coba kamu tahu enggak apa sih itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Coba Mas Al tahu enggak apa itu kesepakatan kelas? Coba siapa yang tahu? Kira-kira contohnya kesepakatan kelas bagaimana ya? Coba misalkan contohnya kesepakatan kelas. Sopan santun. Sopan santun. Oh, tidak lari-lari di dalam kelas. Coba tunjuk jari. Siapa lagi? Ya, tidak berantem. Oh, tidak berantem. Apa lagi? Tidak mengejek. Oh, tidak mengejek. Apa lagi? Dorong-dorongan. Oh, tidak dorong-dorongan. Tidak boleh memukul. Tidak teriak-teriakan. Oh, tidak teriak-teriak. Tidak bolong-bolongan. Oh, tidak bolo-boloan. Kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kira-kira itu baik enggak? Nah, seharusnya ketika pelajaran dimulai tidak makan, begitu ya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Apalagi ya kira-kira? Kamu tadi ngomongnya tidak boleh bertempat, Bu. Kalau misalkan kita sekarang belajar P5, berarti kita salah satunya harus apa? Kita belajar P5 kemarin itu salah satunya apa? Memisahkan sampah. Oh iya, memisahkan sampah. Kalau sudah dipisahkan artinya kita harus membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Nah, coba Bu Puji ingin kalian menuliskan kesepakatan kelas dulu. Nanti di lembar kertas ini ya, coba kamu tuliskan, satu anak boleh menuliskan satu saja. Ya, misalkan tadi sudah kamu sebutkan tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian kalau ke sekolah boleh tidak terlambat? Tidak, berarti harus datang telat. Nah, coba nanti tuliskan di sini. Satu anak satu ya, Mbak. Oh maaf, yang ini saja wis. Nanti satu anak satu. Kekecilan. Nanti bisa dirangkap dua. Begini ya. Nah, taruh di situ. Oh, anak yang perempuan ini ya, anak yang perempuan pink ya. Laki-laki orange. Oke, bisa bantu, bisa dibantu. Saya. Ya.
tidak boleh teriak-teriak di kelas ketika pelajaran, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran ini tadi ya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh lari-lari, harus menjaga kebersihan. Nah, ini tidak boleh berantem, tidak boleh mendorong teman, tidak boleh mengejek teman, berangkat tepat waktu, tidak boleh lari-lari, tidak boleh berbicara saat Bapak dan Ibu guru menerangkan. Saat pelajaran tidak boleh nyanyi-nyanyi. Ya, ini ada yang seperti itu temennya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh memukul teman. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian buat tadi, misalkan tidak boleh terlambat datang ke sekolah, artinya kalian harus datang tepat waktu. Nah, bagaimana supaya kalian bisa datang ke sekolah tepat waktu? Bagaimana caranya? Oh, sholat subuh, terus mandi, terus kira-kira berangkat ke sekolahnya? Kira-kira berangkat ke sekolahnya pukul berapa, Mas Al, supaya tidak terlambat? Mas Al, kira-kira berangkatnya ke sekolah pukul berapa supaya tidak terlambat? Coba kita masuk sekolah pukul berapa? Pukul 7. Berarti kita harus datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya kita harus datang sebelum bel sekolah berbunyi. Nah, ini kemudian tidak boleh berbicara ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Nih, kamu tadi menuliskan di sini ya. Artinya kamu kalau ketika ada orang lain yang berbicara, tidak hanya Bu Puji saja, tapi ada Pak Ridho, ada Bu Arya, ada Bapak Ibu guru yang lainnya, kamu harusnya tenang mendengarkan, tidak bermain sendiri. Berarti harus tertib di dalam kelas. Kira-kira yang dilakukan Mas Al seperti ini salah apa benar ya? Bagaimana Mas Al seharusnya? Ketika ada Bapak dan Ibu guru sedang berbicara, dia tidak bermain sendiri seperti itu ya. Tidak apa-apa Nana, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita merubah kesalahan itu menjadi sebuah kebaikan, ya kan? Ya, Bu Puji juga pernah salah. Jadi berusaha untuk memperbaiki. Oh, pada saat Bu Puji menerangkan atau Bapak Ibu guru yang lain menerangkan, seharusnya kamu mendengarkan. Kira-kira Mas Galang kalau bermain sendiri itu baik apa enggak? Kira-kira baik apa enggak Mas Galang? Tidak. Nah, kemudian tadi ada yang mengatakan tidak boleh makan di kelas. Artinya harus tertib, ya, harus tertib. Tidak boleh berantem, tidak boleh memukul, mengejek. Artinya harus saling menghormati dan menyayangi. Nih, bisa nggak kira-kira seperti itu? Nah, dari apa yang sudah kamu buat seperti ini, coba Bu Puji sudah mencoba membuatkan seperti ini. Nah, di kelas tidak boleh lari-lari, tidak boleh berbicara ketika Bapak Ibu guru. Nah, nanti coba kamu warna. Nah, duduk sesuai dengan tempatnya, ya, tertib. Kemudian tadi harus membuang sampah pada tempatnya, kan begitu ya tadi ya. Berarti kalian harus menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi. Nah, harus datang tepat waktu. Artinya kamu harus disiplin. Kemudian kamu tadi tidak boleh berantem, tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek. Artinya menyayangi.
kelompokmu. Setelah selesai nanti kita akan mencoba menyepakati apa yang sudah kita lakukan hari ini sebagai bentuk keyakinan kelas. Ya, bahwa kamu harus yakin ini adalah sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Supaya janjimu bisa terlaksana dengan baik dan ditepati, coba nanti kamu bubuhkan 3 jari tanganmu ya, nanti ditambahkan begini. Oke? Baik. Kira-kira kita buat kesepakatan lagi. Kita menyelesaikan ini berapa menit? Kita bentuk kelompok dulu ya. Coba hitung 1 sampai dengan 4. Coba.
membuat kesepakatan kelas. Ini yang sudah kalian buat tadi. Yang pertama ada saling menghormati dan menyayangi, artinya saling menolong. Kemudian ada toleransi dan belas kasih. Keyakinannya ya, berarti toleransi, belas kasih, saling menolong. Kemudian ada menjaga kebersihan, artinya kamu harus tetap yakin bahwa kamu butuh menjaga satu, kebersihan, dua, komitmen, tanggung jawab, ya, bahwa kamu harus menjaga kebersihan. Kemudian ada duduk sesuai dengan tempatnya, artinya kamu harus tertib, keyakinan kelasnya tertib, kemudian disiplin. Nah, ada keteraturan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, keyakinan kelas kita adalah disiplin, komitmen, ya, bertanggung jawab. Oke, baik. Semua meyakini kelasnya? Meyakini. Berjanji untuk melaksanakan? Berjanji. Baik, tepuk semangat. Oke, sekarang tadi sudah disiapkan oleh Mas Al. Mungkin hari ini yang untuk pulangnya bisa anak perempuan yang menyiapkan. Coba siapa? Mbak Kia, ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmina Mauludia, Kepala Sekolah SDN Senggokerto 3. Saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah yang dilakukan calon guru penggerak Ibu Puji Astuti. Dengan adanya diseminasi tentang budaya positif, para guru di sekolah kami menjadi memahami bagaimana menerapkan kedisiplinan tanpa hukuman. Dengan menggunakan keyakinan kelas, maka siswa-siswi dapat terbentuk karakternya sesuai dengan visi misi sekolah. Kegiatan diseminasi ini melibatkan guru-guru di sekolah kami dan ditindaklanjuti dengan pembuatan contoh keyakinan kelas, sehingga kegiatan diseminasi ini cukup efektif untuk membentuk budaya disiplin positif di sekolah kami. Terima kasih kepada Bu Puji yang telah melakukan diseminasi di sekolah kami sebagai calon penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.